Halo teman-teman, kembali lagi di channel Irfan. Belakangan ini, pembahasan mengenai pemain keturunan kembali memanas. Setelah sejumlah nama berhasil dinaturalisasi dan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, kini perhatian publik kembali tertuju pada daftar pemain keturunan yang sedang dipantau untuk proyek jangka panjang skuad Garuda. Menariknya, menurut berbagai laporan yang beredar, John Herman dikabarkan telah mengantongi daftar 16 pemain keturunan Indonesia yang sedang dipantau. Daftar tersebut berisi pemain-pemain yang tersebar di berbagai kompetisi Eropa, mulai dari Belanda, Belgia, hingga negara lainnya. Namun, di antara nama-nama tersebut, ada dua pemain yang belum terlalu banyak dibahas oleh media Indonesia. Padahal, keduanya sedang menjalani karir yang cukup menjanjikan dan sama-sama memiliki peluang untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Mereka adalah Michel van Rooyen, seorang gelandang yang saat ini bermain bersama Top Os di Liga Belanda. Kemudian ada Luc Marinisen, bek muda yang sedang menunjukkan perkembangan yang pesat bersama PSV Dender di kasta tertinggi Liga Belgia. Lalu siapa sebenarnya kedua pemain ini? Bagaimana perjalanan karir mereka hingga masuk radar John Herman? Apakah kualitas mereka benar-benar cukup untuk memperkuat timnas Indonesia? Dan jika suatu saat PSSI kembali melakukan proses naturalisasi, siapa yang lebih layak diprioritaskan? Di video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dua pemain keturunan yang masuk dalam daftar pantauan John Herman. Kita akan membahas perjalanan karir mereka, performa terbaru bersama klub masing-masing, garis keturunan Indonesia yang mereka miliki, hingga peluang mereka mengenakan jersey merah putih. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai, karena di akhir video saya juga akan memberikan pendapat mengenai siapa di antara dua pemain ini yang paling dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari nama pertama, yaitu Michel van Rooyen. Bagi sebagian seputar timnas Indonesia, nama ini mungkin terdengar tidak asing. Namun bagi sebagian lainnya, Michel masih menjadi sosok yang cukup misterius. Padahal perjalanan karirnya di sepak bola Belanda cukup menarik untuk kita ikuti. Michel merupakan produk asli Akademi FC Utrecht, salah satu akademi terbaik di Belanda yang telah melahirkan banyak pemain berkualitas. Sejak usia muda, Michel dikenal sebagai gelandang yang memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik. Ia juga dikenal tenang saat menguasai bola dan mampu mengatur tempo permainan dari lini tengah. Berkat perkembangan yang konsisten, Michel akhirnya dipromosikan ke Young Utrecht. Disinilah kualitas kepemimpinannya mulai terlihat. Ia bahkan dipercaya menjadi kapten tim. Menjadi kapten tim di Young Utrecht tentu bukan pencapaian yang sederhana. Artinya, pelatih melihat Michel bukan hanya memiliki kemampuan teknis, tapi juga karakter sebagai seorang pemimpin di lapangan. Performa apiknya akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2020, Michel menjalani debut bersama tim utama FC Utrecht di Eredivisie, kompetisi kasta tertinggi di Belanda. Meskipun kesempatan bermain bersama tim utama tidak terlalu banyak, pengalaman tersebut menjadi bekal yang sangat berharga. Setelah itu ia menjalani perjalanan yang cukup panjang. Michel sempat memperkuat Excelsior, kemudian bergabung bersama VVV Venlo, lalu mencoba tantangan baru di Spanyol bersama Manchego Ciudad Real. Keputusan bermain di luar Belanda menunjukkan bahwa Michel merupakan pemain yang berani keluar dari zona nyaman demi mendapatkan menit bermain. Setelah satu musim di Spanyol, ia akhirnya kembali ke Belanda pada musim panas 2024. Michel resmi bergabung bersama Top Os dengan kontrak 2 tahun hingga musim 2025-2026. Ia masih menjadi bagian dari skuad Top Os yang bermain di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Yang menarik dari Michel adalah fleksibilitas permainannya. Ia memang berposisi utama sebagai gelandang tengah, namun ia juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang serang, bahkan sesekali dimainkan sebagai bek kanan.
Kemampuan bermain di beberapa posisi tentu menjadi nilai tambah bagi seorang pemain modern. Selain itu, Michel dikenal sebagai pemain yang cukup disiplin dalam menjaga keseimbangan permainan. Ia mungkin bukan tipe gelandang yang sering mencetak gol, tetapi kontribusinya dalam membangun serangan dan menjaga ritme permainan sangat terasa. Selain kualitas di lapangan, alasan mengapa Michel menjadi perhatian tentu karena ia memiliki darah Indonesia. Dari pihak ibunya, Michel memiliki garis keturunan dari Saparua, Maluku. Tidak hanya itu, keluarganya juga memiliki hubungan dengan Jayapura, Papua. Artinya, secara garis keturunan, peluang Michel untuk membela timnas Indonesia memang terbuka apabila seluruh proses administrasi dapat dipenuhi. Sayangnya, hingga saat ini belum ada perkembangan mengenai kemungkinan naturalisasi dirinya. Michel juga belum pernah memberikan pernyataan yang terbuka mengenai keinginannya membela Indonesia. Namun, fakta bahwa namanya masuk dalam daftar pantauan John Hetman menunjukkan bahwa kualitasnya memang masih terus dipantau. Sekarang kita beralih ke nama kedua. Kalau Michel menawarkan pengalaman, maka Luc Marinesen menawarkan masa depan. Bek tengah berusia 23 tahun ini sedang berkembang sangat pesat di Belgia. Luc mengawali karirnya di Akademi BSC Roosendaal sebelum melanjutkan pembinaan di Nah Breda. Di sana ia berkembang menjadi salah satu bek muda yang cukup menjanjikan. Pada tahun 2023, ia memutuskan menerima tantangan baru dengan bergabung bersama Liers di Belgia. Keputusan tersebut ternyata menjadi titik balik karirnya. Selama 2 musim bersama Liers, performanya semakin matang. Ia tampil konsisten, disiplin, dan menjadi andalan di lini belakang. Penampilan impresif itu akhirnya menarik perhatian FCV Dender. Pada awal tahun 2025, Dender resmi merekrut Luc dengan nilai transfer sekitar 300.000 euro. Banyak yang mengira Luc membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia langsung menjadi pemain inti. Sepanjang musim 2025-2026, Luc tampil reguler sebagai bek tengah utama FCV Dender di kasta tertinggi Liga Belgia. Bahkan performanya ikut membantu Dender tampil kompetitif menghadapi klub-klub besar di Belgia. Tidak heran jika nilai pasarnya ikut melonjak hingga mencapai sekitar 1,5 juta euro. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Luc benar-benar diperhatikan oleh banyak pihak. Sama seperti Michel, Luc juga memiliki hubungan darah dengan Indonesia. Kakeknya berasal dari Jakarta, sedangkan neneknya berasal dari Surabaya. Hubungan keluarga inilah yang membuat namanya mulai ramai diperbincangkan oleh pecinta timnas Indonesia. Bahkan sempat viral ketika pemilik FCV Dender menyapanya dengan menggunakan bahasa Jawa. Momen tersebut membuat banyak supporter Indonesia semakin penasaran dengan sosok Luc Marinesen. Yang lebih menarik lagi, hingga saat ini Luc belum pernah memperkuat timnas Belanda di kelompok umur maupun level senior. Artinya, peluang membela Indonesia secara regulasi FIFA masih sangat terbuka. Tinggal apakah suatu saat PSSI benar-benar mengambil langkah untuk menghubunginya. Kalau melihat kondisi timnas Indonesia saat ini, sebenarnya kedua pemain ini memiliki kelebihan masing-masing. Michel menawarkan pengalaman, ia pernah bermain di Eredivisie, ia juga memiliki jiwa kepemimpinan sebagai mantan kapten York Utrecht. Selain itu, kemampuannya bermain di beberapa posisi bisa menjadi keuntungan tersendiri. Namun, persaingan di lini tengah timnas Indonesia saat ini memang sangat ketat. Sudah ada Tom Hai, Joe Pelipesi, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Arkan Fikri, hingga beberapa gelandang muda lainnya. Sementara itu, Luc Marinesen justru bermain di posisi yang masih membutuhkan regenerasi. Usianya baru 23 tahun, ia bermain secara reguler di Liga Belgia. Nilai pasarnya terus meningkat. Dan yang paling penting, potensinya masih bisa berkembang beberapa tahun ke depan. Kalau melihat kebutuhan jangka panjang, Luc memang terlihat lebih realistis untuk diproyeksikan sebagai bagian dari masa depan timnas Indonesia.
Namun tentu saja keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI, tim scouting, dan pelatih timnas. Karena mereka memiliki data performa yang jauh lebih lengkap dibanding apa yang kita lihat di media. Kehadiran Michel van Rooyen dan Loek Marinesen kembali menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki cukup banyak pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Sebagian mungkin sudah masuk radar, sebagian lagi masih dipantau, dan sebagian lainnya mungkin baru akan muncul dalam beberapa bulan ke depan. Yang terpenting, proses pencarian pemain keturunan sebaiknya tetap mengutamakan kualitas dan kebutuhan tim, bukan hanya karena sebuah nama yang sedang ramai diperbincangkan. Karena pada akhirnya tujuan utama dari semua proses ini adalah membuat timnas Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat teman-teman. Menurut teman-teman, dari 2 pemain yang masuk dalam daftar pantauan 16 pemain John Herman ini, siapa yang paling layak mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia? Apakah Michel van Rooyen yang memiliki pengalaman cukup panjang di sepak bola Belanda? Atau justru Loek Marinesen yang sedang berkembang pesat di Liga Belgia? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia, pemain keturunan, serta kabar transfer pemain Indonesia di Eropa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.